Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Abdurrahman kembali lagi. Hari ini saya akan melanjutkan tugas penulisan karya ilmiah. Kemarin kita baru membedah mengenai abstrak dan pendahuluan saja. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pembahasannya. Yuk kita langsung saja. Nah, yang pertama itu kemarin. Nah, yang pertama ini masih artikel yang kemarin, teman-teman. Nah, ini sudah saya kopikan full. Nah, ini ya. Sudah saya kopikan full semuanya dan pindahkan ke Word. Nah, jadi kita tinggal bahas. Nah, ini kembali kemarin bagian abstrak. Nah, ini kata kuncinya. Sudah. Nah, pendahuluan sudah ya, teman-teman. Nah, sekarang mulai di sini Muhammad, dari sini sampai ke terakhir. Pokoknya kita akan bahas bedah satu-satu. Oke, di dalam isinya itu yang pertama adalah hasil dan pembahasan. Kita cari dulu pembahasan yang lebih luasnya dulu, karena untuk masuk ke dalam pembahasan yang khusus atau tujuan kita tuh bikin artikel ini buat apa, kita pasti membahas dulu umumnya terlebih dahulu, jangan tiba-tiba langsung ke khususnya karena akan membingungkan. Selain itu terlihat seperti tidak jelas gitu. Nah, makanya kita di bagian umum terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah baca. Yang pertama, ini adalah latar belakang intelektual Muhammad Mustafa Al-Azami. Nah, ini kan mengenai manuskrip Al-Quran era permulaan Islam. Nah, jadi dibahas dulu tuh bagaimana sih kajian Al-Qurannya di awal-awal permulaan Islamnya terlebih dahulu, sebelum tunggu kita lihat di judul. Nah, sebelum ke sini. Nah, Al-Quran melalui kritik teks. Nah, sebelum ke situ kita bahas dulu bagaimana sih sejarahnya atau apanya dulu. Jadi hal-hal yang umum. Contohnya nih, sebelum naik ke jenjang perguruan tinggi, Al-Azami telah belajar sebagai tokoh ulama ke India. Pendidikan strata 1 ia menyelesaikan di Universitas Islam Darul Olom, Duben, India pada tahun 1952. Nah, ini terus sampai mana ini? Oh, sampai sini. Ini menceritakan terlebih dahulu si Muhammad Mustafa Al-Azaminya. Jadi nggak langsung ke materi bagaimana sih penelitian dianya, manuskripnya. Nah, tapi dijelaskan dulu latar belakangnya, latar belakang intelektual dari seorang Mustafa Al-Azami. Nah, ini latar belakang intelektualnya. Selain di Universitas King Saud, Arab Saudi, Al-Azami juga pernah mengajar sebagai visiting professor di beberapa universitas terkemuka di dunia. Nah, ini masuk latar belakang pendidikan beliau. Nah, lanjut, ini sudah mulai masuk perlahan ke pembahasannya. Nah, ini metode Al-Azami dalam mengkaji manuskrip Al-Quran. Nah, itu ya sudah mulai masuk. Nah, dalam penelitiannya, Al-Azami ini mengumpulkan data berupa gambar manuskrip nih. Nah, surat Al-Isra pada 18 manuskrip Al-Quran yang berbeda. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam khusus. Nah, di sini juga teman-teman ada apa ya, pengumpulan data. Jadi kita tuh saat membahas di sini usahakan kumpulkan data sebanyak mungkin. Jadi kita bisa cantumkan di dalam artikel yang kita buat. Nah, di sini juga ini ada datanya, bukti data penelitian beliau. Nih, dari sini era penulisan terus nah, terus tuh sampai 18 ini dicantumkan juga. Terus ini juga ada gambar hasil penelitiannya. Itu untuk kalian juga nanti cantumkan saja. Di sini juga berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Al-Azami. Jadi metode penelitian kita tuh
dijelaskan pula. Nah, ini kan metodenya ini melalui kajian khusus. Nah, Al-Azami ini ya metodenya melalui kajian khusus. Nah, ini dilanjutkan, ini masih bagian metode Al-Azami. Tuh, persentase disesuaikan penulisan setiap manuskrip mushaf Al-Quran. Dia mendapati manuskrip Ali Rambur menempati urutan tertinggi dengan kesesuaian 92%, 98,2% dalam mushaf cetak. Nah, ini beliau juga mencantumkan ini metode yang dilakukan oleh Al-Azami ini. Sang penulis artikel mencantumkannya, jadi dicantumkan juga bahwa dia tuh memang benar-benar meneliti, penelitiannya juga Al-Azami, jadi diselipkan, dimasukkan. Nah, ini untuk melengkapi menuju pembahasan yang lebih khusus, sang penulis artikel ini menambahkan nih posisi kajian Al-Azami dalam ruang lingkup studi manuskrip Al-Quran di era permulaan Islam. Nah, beliau juga ya menambahkan itu. Ini sudah mulai masuk nih konteks ke lebih menjorok ke dalam, lebih tajam lagi, tidak hanya sekedar global, sudah mulai merujuk kepada yang dituju. Oh ya teman-teman, ini pun pembahasan ini, bagian pembahasan atau bagian hasil dan pembahasan ini kita juga harus memiliki dapat apa ya, kita jadikan hasil dan pembahasan ini jawaban dari tujuan kita membuat artikel di awal. Contoh tujuannya di sini untuk mana ini tujuan artikel ini dibuat, tunggu hasil penelitian. Nah, artikel ini berusaha melacak sejauh mana penerapan kritik teks Al-Azami dalam meneliti 8 manuskrip Al-Quran tertuang dalam manuskrip. Nah, ini adalah tujuan si penulis menuliskan artikel. Maka, nah ini pendahuluannya. Nah, ini mulai dirincikan, ini dari yang umum, lalu mulai ke khusus, disertai data-data penelitian Al-Azami juga. Dan mana tadi? Nah, ini posisi kajian ruang lingkup untuk menguatkan bahwa penelitiannya ini memang dilakukan. Nah, ini mulai merujuk kepada khusus di sisi lain. Nah, terus sampai sini. Nah, ini sudah mulai masuk. Nah, ini kritik teks yang tertuang dan kajian Al-Azami terhadap manuskrip Al-Quran. Nah, ini sudah mulai pembahasan khusus. Nah, tadi pembahasan umum, sekarang pembahasan khususnya. Nah, di sini pula disertai dengan analisis. Contohnya tadi yang ada jumlah persen. Mana? Nah, jumlah persen, ini persen, lalu ada tabel pula. Nah, itu sudah masuk analisis, sudah mengandung analisis juga. Jadi ketika kalian membuat ini pun harus disertai analisis, kalau bisa mencantumkan kutipan atau rujukan sebanyak-banyaknya. Contoh, nah ini Hausman 1921 halaman 67. Nih, Abelani, terus mana lagi? Al-Hamawadah. Nah, ini juga masuk ke dalam kutipan-kutipan, teman-teman. Nah, selanjutnya bagian tadi kita kembali lagi ke bagian khusus. Oh, terlewat teman-teman. Nah, pembagian khususnya di sini. Mulai masuk ke studi komprehensifnya. Nah, di sini sang penulis sama seperti tadi menuangkan kutipan. Nih, kita temukan kutipan-kutipan. Ini tuh kutipan-kutipan.
ini sudah merujuk pada khusus, jadi tidak lagi secara global. Jadi kita bisa mulai berfokus pada satu gitu. Nah, di sini juga dicantumkannya tadi bukti-buktinya. Nah, ini peneliti Al-Azami, ini sebagai hasil penelitiannya atau temuannya. Temuan sang penulis meneliti penelitian Al-Azami. Nah, begitu. Ini tabelnya, metode yang digunakan tuh, manuskrip, bagian Al-Quran yang ditelitinya, surat Al-Isra. Nah, ini terus. Nah, terakhir ini adalah hasil penelitiannya yang penutup, sebagai penutup bahwa penulis sudah menyampaikan hasil penelitiannya sang Al-Azami. Nah, begitu. Nah, terakhir yang paling jelas ditutup dengan kesimpulan. Apa sih kesimpulan? Nah, kesimpulan ini teman-teman adalah hasil dari sebuah pembahasan atau sebuah temuan atau kalian yang sebuah penelitian. Pokoknya hasil secara keseluruhan lah, boleh dikatakan begitu. Hasil akhir kalau lebih mudahnya. Nah, ini cantumkan dari awal. Ini bukan hanya pembahasannya doang, tapi mulai dari pendahuluan sampai tadi yang terakhir ini pembahasan. Nah, itu cantumkan dalam kesimpulan. Ini kesimpulannya ada 3 paragraf. Namun kalau kalian memang bisa dijadikan 1 paragraf pun tidak masalah. Jadi banyaknya paragraf itu tidak masalah. Namun lebih baik jika lebih banyak, karena biasanya kesimpulan ini menyesuaikan dengan jumlah tujuan, sebanyak-banyaknya tujuan yang kalian bikin. Kalian tujuan menulis 1 artikel itu mempunyai 3 tujuan, tapi kalian pembahasannya hanya 2. Nah, itu keliru ya. Jadi kalau jika ada 3 tujuan menuliskan artikel ini, maka kalian cantumkan pula 3 pembahasan yang memenuhi tujuan tersebut. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Nah, di kesimpulan ini bisa ditambahkan, disertai dengan natijah atau implikasi manfaat dari penelitian ini. Nih contohnya. Nah, ini juga disebutkan kelebihan dari penelitian kajian Al-Azami ini terletak pada visualisasi proses kritik hadis, kritik teks melalui gambar manuskrip dan seterusnya. Tuh, selain itu, nah ini terakhir yang paling penting, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa metode kritik teks dapat diterapkan pada kajian manuskrip Al-Quran apabila hanya batas pada perbandingan teks antar manuskrip Al-Quran dan pencarian kesalahan tulisannya. Nah, itu adalah kesimpulan terakhirnya. Nah, teman-teman, mungkin sampai segini saja video pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.